Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih baru ketiga ini ya, tema kitab Raja-Raja. Yang keempat ya, sekarang kita ambil tema Adonia ya, yang ingin menjadi raja ya. Atau kalau saya bikin judulnya itu Adonia versus Doulos leadership, karena yang Tuhan inginkan itu kepemimpinan itu adalah doulos dalam arti yang benar, hamba ya. Coba dulu ya, kita lihat dulu ini ceritanya enggak cerita baca lah. Ini ada yang penting kita poinnya ini ayat 5 pasal 1. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri. Nah ini ya, garis bawah sombong ya, menyombongkan diri, ngangkat dirinya sendiri ya. Dia bilang ini aku mau menjadi raja. Terus dia memperlengkapi diri juga ya, itu dengan kereta-kereta, orang-orang berkuda ya, ada 50 tuh. Padahal selama hidupnya Adonia ini ayahnya atau Daud belum pernah negor dia. Jadi orang yang sombong itu bukan berarti orang yang jahat ya, orang yang badung yang selalu ditegur oleh orang tuanya gitu. Enggak. Ini Adonia, selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan mengapa engkau berbuat begitu ya. Jadi ini anak yang luar biasa inilah, bayangkan selama hidup tidak pernah mendapat teguran kenapa engkau berbuat gitu. Padahal anak-anak umumnya kenakal kan gitu. Ya pun sangat elok perawakannya ya, dia anak pertama sesudah Absalom ya. Jadi dia ceritanya ini Adonia berunding dengan Yoab ya panglima dan dengan Abiatar imam, dan mereka bikin ini tiba-tiba Batseba ya dengan Nabi Nathan dengan Benaya itu mendukunglah keputusan Daud, bahwa karena Daud sudah janji kepada Batseba bahwa anakmu akan menjadi raja ganti aku ya. Jadi Salomo ini, dan itu memang dari Tuhan, Salomo ini dicintai Tuhan lah ya, disuruh ganti namanya Yedija atau apa ya. Jadilah Salomo ini raja ya. Kemudian Adonia takut ya. Setelah itu dia menundukkan diri lah dengan Raja Salomo. Tapi dia menundukkan dirinya nggak sepenuh hati, ya nggak sepenuh hati sebenarnya. Karena kemudian beberapa waktu kemudian itu ada si Abishag itu, gadis Sunem itu yang melayani Daud, yang masih muda ya, sangat cantik, dipilih di Israel itu. Adonia ini minta itu, jadikanlah itu istriku. Ya, dia lewat Batseba ngomongnya. Terus Salomo bilang, kenapa dia nggak minta? Karena Salomo menilai permintaan Adonia ini sebagai suatu pemberontakan kan. Sebenarnya karena Adonia juga bilang ini, karena sebenarnya akulah yang harusnya jadi raja ya, tapi karena dia itu adikku itu Salomo, dia mendapat dari Tuhan. Jadi sebenarnya hati Adonia ini nggak sepenuhnya rela gitu ya, bahwa si Salomo lah yang menjadi raja. Dia masih ingin kekuasaan itu. Nah, tapi nggak tahu entah apa, dia juga ingin si Abishag ini. Salomo menilai, oh ini permintaan ini suatu pemberontakan lah, seolah-olah kayak kenapa nggak sekalian aja minta ini, tahta ini. Akhirnya Adonia mesti dibunuh, yang masih harus bayar dengan nyawa ya, Benaya itu pancung dia. Nah, yang kita langsunglah terapkan dalam kehidupan dunia kekristenan lah ya. Karena Adonia ini bukan banyak lah ya. Mari dulu atau gini lah ya, mari dulu kita bicara dulu dari awalnya bagaimana sebenarnya kan orang kok pengen kekuasaan gitu ya, tahta gitu ya. Kenapa? Khususnya para pemimpin ya. Khususnya ini para pemimpin, bukan dah yang lain yang nggak mau berkuasa. Karena misalnya kan seorang istri ketika manusia jatuh dalam dosa, seorang istri dibilang tunduklah kepada suamimu, ya artinya biarlah suamimu yang berotoritas, yang mempunyai have dominion itu untuk ngatur. Tapi kan ada kecenderungan kan, di setiap istri itu ada kecenderungan untuk tidak mentaati suaminya, tidak menundukkan diri lah. Itu makanya dikasih perintah ya, istri tunduklah kepada suamimu ya, kalau suami lain lagi kan. Nah, jadi saya mau coba dulu dari mula dulu ya, dari rencana Tuhan semula. Kenapa kok manusia ini pengen banget berkuasa? Semua manusia, hanya kecenderungan itu beda ya.
saya bilang tahta, wanita, harta. Ya memang semua orang biasanya suka ini, ya laki-laki terutama ya, sebagai mau jadi orang yang berkuasa, ya mau apa dan sebagainya. Ini harta juga ya. Tapi beda kecenderungannya. Ada yang kuat di sini, ada yang apa di sini, ya, gitu ya. Nah ini sekarang saya mau bicara tahta dulu ini, kekuasaan. Kenapa manusia tuh punya kecenderungan? Dia ingin berkuasa, ingin ngatur, dia ingin itu dan itu penyakitnya jelas itu ya, Adonia itu kesombongan, meninggikan diri, itu ya. Oke, mari kita lihat dulu ceritanya ini di Kejadian pasal 1 nih, waktu Tuhan menciptakan manusia. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Bapak bicara begini, ya ayat 26 ya, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita, supaya mereka ini tujuannya ya menjadi segambar serupa dengan Tuhan itu tujuannya supaya mereka berkuasa. Istilah Ibrani di sini radah itu artinya rule, memerintah ya. To have dominion, dominate, mengatur, menguasai ya, mendominasi lah ya. Emang itu tujuannya. Manusia dicipta memang tujuannya untuk berkuasa. Ya, itu makanya dia manusia punya kecenderungan itu ya. Kemudian ayat 28 ya dikatakan di sini. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Taklukkanlah itu istilah Ibrani sini kabas, itu artinya subdue, menaklukkan atau bring into bondage. Apa membawa ke dalam suatu kayak musuh itu, ada musuh membawa kepada perbudakan gitu, memperbudak kira-kira begitu ya. Kemudian menginjak. Ini kalau kabas ini istilah ini berasal dari akar kata yang artinya itu menginjak. Karena ada musuh. Jadi manusia memang diciptakan dengan suatu kecenderungan untuk bring into bondage, untuk mengikat, menguasai, menaklukkan, memerintah atas musuh, tapi ya atas musuh-musuhnya yang Tuhan taruh. Makanya kalau orang udah memerintah, menguasai, kayaknya ya bawahannya kayak bukan lagi teman. Sudah dia akan manfaatkan, dia akan kuasai. Itu memang rencana semulanya memang begitu. Nanti kita melihat bagaimana seharusnya dalam gereja. Karena gereja ini pecah Bapak Saudara dari ribuan denok ini ya. Saya ulangi sedikit dulu ya. Dari gereja itu mula-mula sebagai organisme kan. Yesus sudah kasih nasihat. Jangan seorang pun di antara kamu jadi pemimpin. Itu konteksnya Matius 23, itu konteksnya kursi Musa, tahta. Ya. Kalau dalam perjanjian lama memang ada jabatan tahta, itu memang itu karena itu simbol perjanjian lama. Atau bayangan ya, atau nubuat. Realitanya enggak begitu. Realitanya itu Yesus bilang, jangan seorang pun dari kamu menjadi pemimpin. Dalam arti tidak boleh punya kursi Musa. Karena konteksnya itu. Kalau gitu jadi pemimpin nggak punya kursi Musa, bagaimana dong? Tuhanlah yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk memimpin, memperlengkapi umat pilihan Tuhan dan menjadi budak, doulos. Budak itu tak punya hak, nggak punya apa-apa. Bahkan nama pun tidak ada di zaman itu. Budak itu hanya dibilang ini budaknya si A, ini budaknya si B. Itu dia namanya. Namanya nama tuannya jadi disebut, ya. Karena saking tidak ada haknya itu, ya. Nah, Yesus itu datang ya juga sebagai doulos. Ya, aku datang bukan untuk dilayani itu, tapi untuk melayani. Dalam arti yang sebenarnya. Sekarang Yesus bilang lagi, jangan seorang pun di antara kamu jadi rabi. Rabi itu guru. Bukan nggak ada karunia pengajaran, karena Yesus sendiri yang memberikan pengajar itu. Tapi artinya jangan seolah-olah kau punya otoritas untuk ngatur murid-muridmu. Kayak kira-kira gitu ya. Nggak punya. Pokoknya kalau bicara tahta itu nggak ada. Kursi Musa itu nggak ada. Ya. Aku akan dirikan gereja, aku kata Yesus, dan aku pemimpinnya. Makanya jangan seorang pun di antara kamu bilang jadi pemimpin, akulah Mesias pemimpinmu. Apalagi jadi bapak. Artinya bapak punya otoritas atas anak. Enggak lagi ya. Lain dengan yang Paulus bilang, aku menjadi engkau banyak kepada jemaat Korintus, engkau banyak punya pengajar, tapi aku bapakmu karena memperanakan engkau. Bukan berarti Paulus punya otoritas. Orang Paulus juga ditolak kok oleh jemaat itu. Kalau saya baca 1-2 Korintus itu kelihatan itu bahwa Paulus itu dikritik, ditolak ya oleh jemaat itu ya. Jadi enggak ada apa otoritas. Tidak ada kursi Musa dalam gereja itu.
Itulah dia organisme. Jadi siapa yang memimpin dong? Yesus langsung memimpin lewat rohnya atau lewat hayat. Jadi kayak tubuh begini ya. Tubuh Kristus kan ini hayat yang menentukan kan. Nggak boleh tangan ngatur kaki. Tangan harus saling melengkapi dengan kaki. Itu yang makanya istilah saling dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu ada sekitar kurang lebih 13 kali. Saling membasuh kaki, saling mengampuni, saling menasihati, saling menegur, saling menundukkan diri, saling. Semuanya begitu. Komunitas gereja itu komunitas saling, organisme. Bukan dalam nasi Kristenan. Ini datangnya itu dari mana sih udah jelasin ya. Itu ada seorang namanya, atau di Kisah Para Rasul 20 juga udah jelas. Paulus sudah bilang, dari antara kalian akan ada orang-orang dengan ajaran palsu. Tarik murid-murid kepada dirimu sendiri dan kau berotoritas atas murid-murid itu. Menaklukkan, yaitulah ajaran Bileam, Nikolaus dan Izabel, yaitu nggak usah kita ulang lagi lah. Pendeknya, dalam gereja jatuh karena ada orang-orang yang ingin berkuasa. Gereja jatuh karena ada Adonia yang meninggikan diri dengan ajaran palsu, tarik murid-murid kepada dirinya. Itu jelas kalau kita bilang meninggikan diri, tongkat, sombong, udah nggak usah lagi kita kasih embel-embel lah. Siapa yang ingin jadi raja, siapa yang ingin jadi pemerintah, siapa yang ingin dalam gereja sekarang dalam kekristenan, itu siapa yang mau jadi pemimpin, menjadi orang nomor 1, katakanlah mau jadi gembala sidang lah, apa mau jadi ketua sinode atau mau begitu. Satu jawabannya, karena kesombongan, karena perintah Tuhan tidak boleh. Semua harus jadi hamba. Paling besar di antara kalian adalah dulos. Dalam arti yang sebenarnya ya. Jangan dulos dalam arti yang tapi bilangnya hamba. Cuman kok punya otoritas, ngatur-ngatur sana sini. Dia yang nentuin tujuan, misi dan visi kayak manajer gitu ya. Planning, organizing, leading, controlling. Dia yang ngerjain, ya kan? Sebagai ketuanya. Loh, ini gimana? Ini hamba atau? Ini hamba atau apa ini? Atau bos, ya kan? Jangan tipu-tipu lagi, apa ya. Saya pernah baca buku itu Servant Leadership. Judulnya Servant Leadership. Artinya kepemimpinan hamba. Ya tapi kalau dalam konteks organisasi mana mungkin lagi jadi hamba. Nggak mungkin. Saudara kalau misalnya orang di atas ya. Ini dia di atas ya. Dia mau jadi servant leadership. Nggak bisa. Karena garis otoritasnya udah jelas. Dialah yang menentukan segalanya kok. Dari bawah ini ke atas ya. Dia yang menentukan. Itu bukan dulos. Itu manajer ya. Nggak mungkin lah, itu makanya kontradiksi ngomong servant leadership. Kalau servant ini dalam konteks organisasi, nggak bisa lagi, kalau leadershipnya dalam konteks organisasi, nggak mungkin lagi servant, nggak bisa. Itu kontradiksi. Jadi, ada lagi saya pernah ikut satu seminar, satu lembaga Kristen ya. Besar lembaga ini di Indonesia. Dia bikin begini, di gambar ini, supaya dia ini jadi hamba diputar gitu. Jadi organisasinya strukturnya itu dengan garis-garis komandonya dibalik gitu. Jadi yang terbesar inilah dia pemimpinnya, ketuanya. Ini kan ada sekretaris bendahara di atasnya yang paling umat yang paling berkuasa. Itu kan cuma digambar doang, ditebalikin begitu. Kenyataannya kan di lapangan kan dialah yang mimpin, dia yang ngatur keuangan, dia ini. Kalau saya lama-lama ngerenung ini aneh ini dalam dunia kekristenan. Mau coba-coba dia mau coba-coba tetap punya kekuasaan tapi mau mengikuti doulos ini, leadership ya. Nanti saya mau bicara sedikit apa artinya doulos leadership itu. Kepemimpinan budak. Saya nggak pakai hamba istilahnya. Kalau pakai hamba itu nanti disangka saya ngomong sesuai servant leadership buku itu. Udah lama itu buku itu, saya nggak tahu tuh siapa yang ngarang itu. Pendeknya, tidak mungkin seseorang itu menjadi hamba atau budak lah, doulos dalam konteks dunia kekristenan saat ini kalau dia itu menjadi pemimpin dalam arti secara struktural dia punya jabatan, punya kekuasaan, punya otoritas. Saya tegaskan lagi ya, gereja jatuh karena kekuasaan. Kisah Para Rasul 20 jelas itu. Kekuasaan para pemimpin yang coba menaklukkan. Sabyu itu kabasi yang ditaklukkan itu, jemaat yang ditaklukkan. Ya, kayak Nikolaus itu ajaran yang menaklukkan jemaat, ya. Bahkan kadang ditakutin, penundukan diri. Ya, kalau tidak berontak-berontak, nanti diambil ayat-ayat cuma saya pernah juga.
ngeri ngancam-ngancam jemaat supaya tunduk ya, penundukan diri. Tudung rohani, sini saya tudung, ini payung saya. Kamu datang sini supaya terlindung dari serangan iblis. Nah, ini saya pernah belajar juga itu. Tudung rohani dulu terkenal tuh di tahun 90-an ya, 1990. Ngawur semuanya itu. Itu ngawur. Karena jelas Matius 23 Yesus bilang, jangan kamu. Udah jelas itu. Dan sejarah gereja sudah membuktikan juga. Baik Alkitab pun membuktikan. Kisah para Rasul 20, Wahyu pasal 3. Gereja jatuh. Karena ada orang-orang meninggikan diri, para pemimpin itu. Dan menaklukkan. Dengan ajaran palsu, menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Nah, dalam sejarah gereja saya udah sering bilang, itu namanya Ignatius, tahun 117 Masehi. Ini dia Ignatius, saya sekali lagi katakan. Ini seorang pemimpin yang dahsyat sekali. Mati martir di bawah Kaisar Trajan. Dia datang ke Roma, ya. Dia menulis suratnya. Suratnya itu ternyata, saya ada sedikit buku sejarah ini. Dia mengirim surat itu kepada, ada 7 surat ya. Kepada Efesus. Nah ini Efesus ini adalah para penatua yang dipanggil Paulus yang ketemunya di Miletus itu, di Kisah para Rasul 20 itu. Yang Paulus bilang, aku tahu dari antara kalian akan ada orang-orang yang meninggikan diri, akan ada orang-orang yang dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada diri kalian. Ini nubuat, bukan nubuat ya. Memang Paulus tahu, aku tahu, serigala ganas menyerang kalian dan kalian akan berbuat begitu. Nah, di tahun 117 Masehi, Paulus kurang lebih itu bicara dia karena dia mati di 67 ya, 67 Masehi ya, taruhlah itu sekitar tahun 60-an, 61 lah itu Paulus bicara. Gak lama kemudian di sini ada seorang pemimpin Ignatius yang namanya nih, yang mengaku punya karunia Roh Kudus lah karena bernubuat, tapi dia orang baik ya. Jangan bilang ini Ignatius ini sesat sesatnya dalam arti ajarannya, maksudnya bukan berarti dia seorang yang dia sampai mau mati martir loh. Saudara, dan dia datangin itu kaisarnya itu, didatangin sama dia. Saudara, kalau bacanya orang kalau kayak Elia kan, Elia aja dia ancam Jezebel dia kabur. Kalau dia nggak kabur, datang dia. Ya, dibikin suratnya kepada di Efesus, Magnesia, Trellis, di Roma dia bikin, Philadelphia, Smyrna, juga kepada Polikarpus dia tulis itu 7 surat ya. Nah, dalam suratnya itu salah satu ya, dia berkeras katanya harus ada satu bishop yang harus mengatur seluruh kongregasi ya, seluruh jemaat agar mencegah perpecahan dalam gereja katanya. Padahal justru karena orang yang berkuasa yang pengen jadi raja ini kayak Adonia, itulah yang bikin gereja pecah. Saya tanya dulu sekarang coba. Gereja pecah karena apa? Kalau jawaban saya karena kekuasaan, karena ada banyak orang ingin nomor 1. Ya, saya juga dulu ingin nomor 1. Kami ada 5 pemimpin. Walaupun saya paling muda, saya nggak mau jadi nomor 2, nggak mau saya. Mau saya nomor 1, makanya saya pisahkan diri sendiri. Waktu itu ada kurang lebih berapa, nggak sampai 100 lah yang ikutin saya. Termasuk anak-anak ya. Karena lebih bagus saya jadi singa di kandang daripada saya jadi budak di kandang singa, mending saya jadi raja lah di kandang tikus lah, kira-kira begitu ya. Hawa nafsu berkuasa itu sangat ada di dalam itu, penyakit itu ya, yang membuat gereja pecah menjadi. Karena gini, kalau orang udah punya kekuasaan, punya tahta, punya jabatan, itu akan datang fasilitas, datang duit, datang penghargaan, datang kemuliaan manusia gitu loh. Ya, bukan kenapa orang mau jabatan semata-mata karena jabatan, bukan. Karena setelah jabatan datanglah yang lainnya menyusul itu, ya. Itu makanya gereja pecah dan tidak akan pernah dua komunitas itu bersatu, itu tidak ada. Karena masing-masing ada singanya di sana yang sudah nggak akan mau turun tahta, kecuali peti mati. Saya udah bilang itu, saya pernah meneliti. Seorang pemimpin, ada mungkin 2.000-3.000 orang jemaatnya. Sudah dia sakit, dia jatuh, stroke, semuanya. Kan sulit pun, bicara pun sulit dan macam-macam. Tapi tidak mau dia lepaskan itu sebagai gembala sidang ya, tidak mau. Karena itu jabatan, tunggu kematian nanti. Ya memang kematian yang akan peti mati lah ya. Jadi itu bagaimana saya bilang ya?
Dunia kekristenan ini dunia tahta lah, saya bilang, dunia jabatan lah ya. Di sini udah jadi agama dan udah apalah ya. Saya mau bicara dulu sebentar ya sebelum penutup ya, doulos leadership lah. Ya. Ini konsep yang Alkitab bilang. Bukan servant leadership yang dalam konteks organisasi, enggak. Itu enggak mungkin. Kalau sudah bicara servant tapi dalam konteks organisasi, tidak mungkin. Enggak usah lagi bicara itu. Kalau bicara manajer, boleh. Bolehlah itu ya. Makanya kalau mau baca-baca kepemimpinan, baca aja lah, lebih bagus buku-buku manajemen itu, apa, leadership yang di situ lebih bagus itu. Itu banyak penelitian itu. Saya S2-nya kebetulan soal leadership. Jadi saya ada itu manajemen itu kan ada yang apa yang klasik, ada yang apa human relationship, ada karena gitu yang 162, ada yang modern. Macam-macam itu ya kepemimpinan. Itu lebih bagus daripada karena memang begitulah dalam kekristenan lembaga, kan begitu. Sekarang apa ini artinya? Doulos leadership. Sudah saya bilang ya, kalau doulos itu sudah tidak ada apa-apa. Tak punya hak, nggak punya apa-apa, kayak Yesus itulah. Atau Paulus lah. Atau Petrus, atau Yohanes. Pendeknya dia hanya mengerjakan apa yang Tuhan suruh dan memperlengkapi aja. Tidak menarik murid, tidak apalagi narik duitnya, tidak memecah gereja lah. Betul-betul dia kalau orang ingat ya, kekuasaan itulah yang memecah gereja menjadi ribuan denominasi. Dan ribuan denominasi itu kerajaan, karena masing-masing punya rajanya, punya rajanya itu. Reform juga ada rajanya. Satu gedung, nggak usah lah ini satu aliran, satu gedung. Saudara masuk situ denominasi gedung tertentu pasti ketemu rajanya nggak lama kemudian ya. Itu kerajaan-kerajaan, itu Adonia yang jangan harap itu mau turun itu. Anugerah Tuhan lah kalau dia bisa mau turun itu. Ya, dan menjadi doulos, menjadi hamba dalam arti hanya memperlengkapi seperti Efesus 4. Memperlengkapi aja. Sebenarnya saya ini pemimpin loh. Saya pemimpin ini, doulos leadership. Tapi nggak punya jabatan, nggak punya hak, nggak punya apapun dalam lembaga kekristenan. Dalam lembaga kekristenan tidak ada apapun, ya. Jadi hanya saya memperlengkapi aja. Inilah dengan cara ini saya memperlengkapi dengan karunia yang ada. Kata orang sih pengajaran. Ya udah saya lengkapi aja gitu. Saya nggak punya hak apa-apa, nggak punya terhadap gereja itu, terhadap kekristenan nggak ada, jabatan nggak ada, secuil pun nggak ada. Kalau udah nggak punya jabatan berarti nggak datang uang, nggak datang lagi. Hanya Tuhan pelihara dengan caranya. Nggak ada lagi kehormatan manusia, nggak ada lagi macam-macam, nggak ada. Karena sudah nggak ada jabatan. Budak, siapa yang mau menghargai budak? Siapa yang mau dengar budak? Budak itu cuma mendengar, harusnya bukan dia didengar, tapi dia ngedengar aja. Itu budak, ya. Jadi begitulah seharusnya. Kalau saudara menjadi pemimpin dalam pengertian yang Yesus maksud, doulos leadership, mesti begitu, mesti jadi budak, jangan jadi manajer, jangan jadi pemimpin top. Gembala sidang lah namanya, ketua sinode lah, apalah. Engkau nggak bisa lagi jadi budak, ya. Dan Yesus bilang ya, setelah kita jadi budak di sini, di dalam sekarang ini di zaman ini, kalau jadi budak, nanti Tuhan akan berikan tahta, tapi namanya tahta anak domba. Itu dia ada di Wahyu pasal 14 itu. Coba dulu kita ambil sebagai penutup ya. Nanti dulu saya kesimpulannya pun belum jadi juga. Wahyu pasal 14 ini ya, sebagai penutup lah ini ya. Budak ya, doulos leadership. Saya mengajukan itu ya, konsep doulos leadership. Betul-betul ya jadi budak. Tak punya jabatan apapun dalam dunia kekristenan. Nggak boleh. Begitu orang punya jabatan berarti dia bukan lagi budak. Nggak ada budak punya jabatan. Ya, budak itu betul-betul tidak ada jabatan, nama pun tidak ada, ya. Ini lihat nih, perhatikan nih budak ini ya. Tahta anak domba, kayak anak domba lah. Anak domba itu suatu binatang, domba itu binatang yang sama sekali tidak punya daya kemampuan membela diri. Kalau kayak Yesus itu dia keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia diam aja lah. Pendeknya jadi domba dengan budak mirip-mirip lah ya. Nah ini dia. Ya, inilah orang-orang yang akan memerintah di zaman kemudian. Yang sekarang sudah memerintah, yang sekarang sudah berkuasa, saudara jangan harap nanti berkuasa lagi ketika Tuhan Yesus datang. Jangan tipu-tipu lah. Surga itu juga itu bentuknya kerajaan.
akan memerintah semua sebagai raja-raja. Tapi yang sekarang ini jadi budak. Ya kalau sekarang udah jadi bos, jadi manajer dalam dunia kekristenan, engkau jangan harap untuk datang lagi. Datang itu dan harap untuk mendapatkan tahta di situ, tahta anak domba. Nggak ada. Karena tahta anak domba itu hanya bagi yang budak-budak saat ini, ya. Kau perhatikan ini. Budak ya, pasal mengikut anak domba kemana saja dia pergi. Ayat yang ke ini satu aja, ini udah habis waktu saya. Pasal 14 ayat 4. Cirinya budak itu mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kalau saudara sudah menjadi manajer, sudah menjadi apa, engkau terlalu banyak kepentingan. Apalagi kau sudah bekerja di satu organisasi, lembaga, engkau terlalu banyak, udah ada jobnya di situ. Engkau sudah punya tanggung jawab ini. Engkau nggak bisa lagi mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Nggak bisa. Yang bisa mengikuti anak domba ini, itu kemana saja dia pergi, itu adalah budak. Kayak saya ini, saya budak. Saya nggak punya apa-apa dalam dunia kekristenan. Jadi saya gampang mengikuti. Tuhan, kau mau apa? Mau ini? Kau mau aku bicara ini? Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya nggak perlu menyenangkan orang. Karena nggak ada. Oh, gimana? Saya nggak ada apa-apa lah. Udah, bebas lah. Budak kok. Ya, mau didengar juga nggak peduli. Mau dicuekin nggak. Masih syukur saya digini. Nah, kalau gimana kalau Tuhan Yesus yang bilang aku ini Mesias katanya di depan para pemimpin agama, ya, di depan Kayafas langsung disalib. Jadi, saya yakin umat pilihan Tuhan itu semuanya budak. Umat pilihan Tuhan itu hanya mendengar Kristus yang dalam batinnya, pengurapan yang dalam batinnya. Ya, itu umat pilihan Tuhan. Jadi kesimpulannya bagaimana mengenai Adonia nih? Saudaraku, saya yakin kesimpulannya begini deh. Umat pilihan Tuhan tidak punya hawa nafsu Adonia. Ya. Umat pilihan Tuhan melayani tapi nggak ada keinginan untuk berkuasa kayak Adonia itu. Meninggikan diri dan mau jadi raja. Nggak ada. Sebab kalau dia begitu berarti dia hanya orang yang dipanggil saja. Kan dalam dunia kekristenan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih ini mendapat kasih karunia untuk menjadi budak. Budaknya Yesus, budaknya gereja, nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan pelihara tentunya. Puji Tuhan lah ya. Haleluya. Amin.